Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi. Saya dari kelompok 2 sebagai moderator yang beranggotakan Rizal, Haidir, Nisa, dan Natalia. Di sini kelompok 2 yaitu menjelaskan tentang filsafat barat dan filsafat Islam, apa saja perbedaan dari kedua filsafat ini. Untuk penjelasannya tentang filsafat barat dan filsafat Islam nanti akan dijelaskan oleh Natalia dan Rizal. Untuk penjelasan pertama, filsafat barat akan dijelaskan oleh Natalia, dan berikut penjelasannya dari Natalia. Perkenalkan, nama saya Natalia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat barat. Filsafat barat ini sendiri adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Permulaan dari sebutan filsafat barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran atau falsafah pada peradaban barat. Masa awalnya itu dimulai dengan filsafat Yunani di Yunani kuno. Pada masa ini, sebagian besar bumi itu sudah dicakup, termasuk Amerika Utara dan juga Australia. Banyak tokoh yang terdapat pada masa ini, dan tokoh filsafat barat yang paling terkenal itu adalah Plato, Aristoteles, Socrates, yang dalam pemikirannya sendiri masih spekulatif, tetapi pada dasarnya mereka memang berspekulasi dengan keadaan yang dilihat tanpa mencampurkan unsur religius yang secara mendalam. Bisa dibilang filsafat barat ini menekankan pada rasional, pada pemikiran yang lebih rasional gitu. Filsafat barat ini lebih menekankan pada pola pikir yang rasional tadi dan manusia itu sebagai pusatnya. Memang ada gagasan dari filsafat barat ini mengenai religius, yaitu pada abad pertengahan di mana pemikiran Santo Agustinus mencampurkan dengan religius dengan pedoman pada Alkitab. Karena pada masa itu agama Kristen merupakan agama yang mutlak untuk dianut, sehingga pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan ini disesuaikan dengan doktrinnya. Nah, arah gerak filsafat barat ini muncul karena pemikiran rasional dari para filsuf. Misalnya Karl Marx yang mempunyai pemikiran tentang historis materialisme. Marx ini berpikiran secara rasional karena pada saat itu kapitalisme sedang gencar dan juga kaum borjuis itu telah menindas kaum buruh, sehingga kaum buruh itu pada masa ini harus sengsara di bawah majikannya. Jadi si Karl Marx ini menginginkan agar masyarakat itu dijadikan tuh tanpa kelas, sehingga dia memperjuangkan hak kelas dalam masyarakat, dan dia akhirnya mengeluarkan teori konflik yang tujuannya ingin masyarakat menjadi sama rata dan sama rasa. Dalam filsafat barat dalam filsafat barat si Marx ini yang dijadikan subjek adalah manusia, dan yang alam itu dijadikan objek sama dia. Nah, jadi mereka itu memanfaatkan alam untuk kepentingan mereka. Pandangan filsafat barat terhadap cita-cita hidup diisi dengan bekerja dan juga bersikap aktif sebagai itu dianggap sebagai kebaikan tertinggi. Dengan sifat yang rasional, filsafat barat ini lebih memandang dengan bekerja keras, maka segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Filsafat barat sendiri dibagi dengan 4 periode. Yang pertama itu periode Yunani, itu dimulai dari tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi. Nah, masa ini tuh periode ini tuh dipandang sebagai zaman keemasan, karena pada masa ini semua orang itu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta juga ide-idenya. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa itu yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritus, ada Plato dan juga Aristoteles. Pada masa si Thales yang teorinya itu ke alam, lahirlah pemikiran tentang yang lebih konkret katanya, yaitu angka. Itu yang disebut dengan Pythagoras. Tapi juga belum murni akal, indikatornya bahwa dipengaruhi juga dengan kepercayaan dalam berfilsafat. Kemudian yang kedua itu ada periode zaman patristik dan skolatis. Itu dimulai dari 300 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, atau bisa disebut juga dengan zaman pertengahan. Yang pada zaman ini agama Kristen semakin besar, serta filsafatnya bersifat spiritual, melahirkan teori penciptaan alam semesta, teori yang terkenal dengan emanasi atau melimpah atau kelimpahan gitu, yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan tokoh
filsuf-filsuf yang lainnya seperti apa alam semesta ini gitu. Jadi yang ketiga itu ada juga zaman modern. Zaman modern ini dimulai dari tahun 1500 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Inilah lahirnya gerakan Renaissance di Prancis dan Italia, dan juga gerakan Enlightenment di Inggris dan Auklarum. Eropa pada zaman ini berada pada masa pencerahan. Disinilah berawal pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains. Keilmuan atau sains itu digabung, dia berbeda dengan agama. Disinilah mulai ada perbedaan dengan keagamaan dan juga pengetahuan. Nah, pemisah ini dapat memicu perkembangan dan juga penyebaran filsafat barat yang sangat pesat. Kemudian yang terakhir itu ada zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu yaitu zaman setelah 1800 Masehi, yaitu lahirnya paham-paham baru, diantaranya itu fenomenologi, feminisme, eksistensialisme, dan paham-paham yang lainnya gitu. Kemudian para filsuf juga mengkhususkan pada objek-objek kajian filsafat tertentu. Pada zaman sekarang banyaklah yang beredar jurnal filsafat, kumpulan beberapa tulisan, dan juga yang dituliskan oleh penulis-penulis yang berbeda. Selanjutnya, penjelasan kedua yaitu tentang filsafat Islam, disertai nanti dengan perbedaannya di akhir penjelasan, yaitu dibawakan oleh Rizal nantinya. Berikut penjelasan dari Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal dari Administrasi Bisnis, NPM 21221905. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam. Secara filsafat Islam disebut juga filsafat Arab dan filsafat Muslim. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan filsafat. Yang pertama yaitu falsafah, secara harfiah yaitu filsafat, yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam, dan logika. Yang kedua yaitu kalam, secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan, merujuk pada periodisasi yang dicetuskan oleh Harun Nasution. Perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dari filsafat Islam dihitung sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut juga dengan periode pertengahan, yakni antara kurun waktu 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat atau Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung, Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 Masehi. Penerjemahan literatur
keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah sekitar tahun 750 sampai dengan 1250-an Masehi. Dapat dikatakan memberikan pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman keemasan dalam peradaban Islam. Sebab menurut Al-Quran seluruh fenomena alam ini merupakan petunjuk Allah. Sebagaimana diakui oleh Rosenthal bahwa tujuan filsafat Islam adalah untuk membuktikan kebenaran wahyu sebagai hukum Allah dan ketidakmampuan akal untuk memahami Allah sepenuhnya. Juga untuk menegaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Filsafat Islam jika dibandingkan dengan filsafat umum lainnya telah mempunyai ciri-ciri tersendiri sekalipun objeknya sama. Hal ini karena filsafat itu tunduk dan terikat oleh norma-norma Islam. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Dalam perkembangan filsafat dan keilmuan, tokoh-tokoh dengan pemikiran penting tidak hanya lahir dari Barat, tetapi pemikiran penting juga lahir dari filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, Muhammad Iqbal, Al-Ghazali, Mulla Sadra, At-Tusi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan Al-Farabi. Pemikiran para filsuf Muslim tidak hanya memberikan pengaruh pada perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam, tetapi juga memberikan pengaruh secara universal. Filsafat Islam memiliki ruang lingkup sehingga jelas maksud dan tujuan. Berikut merupakan ruang lingkup dalam filsafat Islam berdasarkan pola dan sistem pemikiran filsafat. Yang pertama, segala sesuatu harus dipikirkan dengan radikal. Hal ini memiliki arti bahwa pemahaman dan pembahasan suatu permasalahan harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Mengapa? Supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan menimbulkan perbedaan pandangan. Yang kedua, sistematis. Hal ini memiliki arti bahwa cara berpikir yang harus diterapkan adalah pemikiran yang rasional dan logis terhadap segala hal yang dihadapi. Bagaimanapun permasalahannya harus dipandang dengan logis agar mudah diterima dan masuk akal. Pemikiran harus terkonsep secara sistematis agar dapat terarah dengan mudah, sehingga dapat melihat segala hal dengan saling berhubungan. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup pemikiran yang universal. Hal ini memiliki arti bahwa segala persoalan atau permasalahan yang dipikirkan dilihat secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat merencanakan kehidupan di masa mendatang dengan lebih mudah dan jelas. Meskipun rencana dapat berbeda dengan eksekusi. Yang keempat, bersifat spekulatif. Hal ini memiliki arti bahwa setiap pemikiran yang dilakukan tidak harus didasari dengan bukti-bukti pendukung yang nyata atau sesuai dengan ilmu alam, melainkan harus mengandung nilai-nilai yang objektif. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan merupakan apa yang terjadi sebenarnya di dalam dunia nyata. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara filsafat Islam dan filsafat Barat. Yang pertama yaitu filsafat Barat itu
antroposentris yang berpusat pada manusia, belajar tapi dengan niat yang salah. Sedangkan filsafat Islam yaitu teosentris yang berpusat pada Tuhan. Guru harus berorientasi kepada Allah, yang artinya bahwa segala sesuatu harus diniati karena Allah. Barat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perennialisme, yaitu sebuah paham atau pemikiran pada zaman klasik, sehingga pendidikan harus diarahkan ke zaman klasik. Yang kedua yaitu esensialisme, yaitu suatu paham bahwa pendidikan yang meyakini suatu abad pertengahan, berarti pendidikan harus sesuai dengan abad tersebut. Yang ketiga progresivisme, yaitu suatu paham pendidikan yang meyakini suatu abad modern, berarti pendidikan harus sesuai dengan zaman modern, abad modern. Yang keempat yaitu rekonstruksivisme, yaitu yang menyatakan semua aliran di atas udah dan pemikiran tidak benar. Sedangkan filsafat Islam berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis, hasil pikir manusia dari generasi ke generasi. Yang ketiga, Barat itu positivistik, yang ada ialah yang dapat diterima oleh panca indera, tidak percaya dengan hal gaib. Sedangkan filsafat Islam mengajarkan kepada peserta didiknya bahwa hal yang gaib-gaib itu ada dan kita harus meyakininya. Yang keempat, Barat itu belajar mengajar itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan agama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sosial. Sedangkan Islam belajar mengajar itu sama dengan ibadah dan selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada Allah. Yang kelima, tidak membahas kehidupan sesudah kematian. Pendidikan hanya kepentingan hidup sekarang, sedangkan Islam meyakini adanya kehidupan sebelum dan sesudah mati. Yang keenam, pendidikan tidak dikaitkan dengan dosa dan pahala, sedangkan Islam dalam pendidikan ada dosa dan pahala. Yang terakhir, dengan filsafat Barat itu dengan akal manusia dapat mencapai tidak terbatas. Sedangkan filsafat Islam itu akal dan ilmu manusia yang tidak terbatas adalah ilmu Tuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tentang filsafat Barat dan filsafat Islam. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.